Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Data Science. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nyumandiah Arini Puspitagiri. Saya mahasiswa PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Pada dataset Social Network ADS terdapat 3 variabel, dan variabel yang pertama yaitu age yang menyatakan usia pengguna dengan tipe datanya integer. Dan selanjutnya variabel estimate salary menyatakan perkiraan gaji pengguna dan memiliki tipe data integer. Dan untuk variabel purchase, variabel label atau target atau output menyatakan apakah pengguna membeli produk dengan nilai 1 sama dengan membeli, dan jika nilai 0 maka tidak membeli. Dan ini tipe datanya integer. Nah, dataset ini termasuk dalam kategori data pemasaran atau marketing dataset. Setiap baris mewakili satu pengguna media sosial yang menjadi target iklan. Nah, fitur age dan estimate salary merupakan fitur independen atau variabel input, dan sedangkan purchase adalah variabel target yang ingin diprediksi apakah seseorang akan membeli produk atau tidak. Dan fitur-fitur ini sangat umum digunakan dalam model klasifikasi menggunakan algoritma seperti decision tree, logistic regression atau KNN untuk memahami perilaku konsumen berdasarkan demografi dan ekonomi. Selanjutnya soal nomor 2. Bagian A, mean, median, modus. Nah, untuk variabel age, meannya 37,66, mediannya 37, modusnya 35. Dan untuk variabel estimate salary, meannya 69.742, mediannya 70.000, dan modusnya 72.000. Dan bagian B, jangkauan dan nilai-nilai kuartil atau Q1, Q2, dan Q3. Untuk variabel age dengan range 18 sampai 60, Q1-nya 29,75, Q2-nya 37.000, Q3-nya 46.000. Dan untuk variabel estimate salary, range-nya 15.000 sampai 150.000, Q1-nya 43.000, Q2-nya 70.000, dan Q3-nya 88.000. Dan bagian ke C, varian atau ragam dan standar deviasi. Untuk variabel age memiliki varian 109,89 dan standar deviasinya 10,48. Dan untuk variabel estimate salary, variannya sebagai berikut dan standar deviasinya 34097. Dan selanjutnya ini coding yang saya buat di Google Colabs dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan berikut hasil dari run programnya. Dan selanjutnya soal nomor 3. Nah, untuk bagian A, scatter plot antara fitur atau variabel kolom ke-1 dan ke-2. Nah, scatter plot memperlihatkan hubungan antara age dan estimate salary dengan warna berbeda berdasarkan status pembelian atau purchase. Dan untuk titik merah atau purchase dengan nilai 1 menunjukkan pengguna yang membeli produk, dan sedangkan titik biru dengan nilai 0 adalah pengguna yang tidak membeli. Nah, kesimpulannya adalah pengguna yang cenderung membeli atau dengan nilai 1 berada di usia menengah ke atas di antara 35 sampai 50 tahun dan memiliki gaji sedang hingga tinggi sekitar 50.000 ke atas. Dan sedangkan pengguna dengan usia muda dan gaji rendah cenderung tidak membeli produk. Nah, selanjutnya bagian B, histogram untuk masing-masing fitur atau variabel. Untuk histogram age menunjukkan distribusi usia pengguna,
Sebagian besar pengguna berada di usia 30-40 tahun. Nah, distribusinya mendekati normal atau simetris. Dan selanjutnya histogram estimate salary, distribusinya tidak merata dan lebih datar. Dan adanya konsentrasi data di kisaran 60.000 sampai 80.000. Dan sedangkan histogram purchase didominasi oleh nilai 0 yang menunjukkan lebih banyak pengguna yang tidak membeli produk setelah melihat iklan. Dan selanjutnya bagian C, box plot untuk masing-masing variabel. Dan untuk box plot age, median usia sekitar 37 tahun. Dan sebaran usia cukup merata tanpa banyak outlier. Dan sedangkan box plot estimate salary, median gaji sekitar 70.000 dan terdapat beberapa outlier di atas 130.000 yang menunjukkan adanya pengguna dengan penghasilan sangat tinggi. Dan untuk box plot purchase hanya menunjukkan nilai 0 dan 1 karena merupakan variabel biner. Tidak memiliki distribusi yang bisa dianalisis seperti variabel numerik biasa. Nah, selanjutnya itu beralih ke soal nomor 4. Yang bagian A, visualisasi terbaik untuk eksplorasi data. Nah, scatter plot memperlihatkan hubungan antara usia atau age dan estimate salary dengan warna berbeda berdasarkan status pembelian atau purchase. Dan titik merah dengan nilai 1 menunjukkan pengguna yang membeli produk, sedangkan titik biru dengan nilai 0 adalah pengguna yang tidak membeli. Nah, kesimpulannya, pengguna yang cenderung membeli atau purchase yang memiliki nilai 1 berada di usia menengah ke atas sekitar 35-50 tahun dan memiliki gaji sedang hingga tinggi sekitar 50.000 ke atas. Dan sedangkan pengguna dengan usia muda dan gaji rendah muda dan gaji rendah cenderung tidak membeli produk. Nah, selanjutnya bagian B, apakah ada outlier? Ya, terdapat nilai ekstrim atau outlier pada dataset, terutama pada variabel estimate salary. Berdasarkan hasil box plot terlihat bahwa sebagian kecil pengguna memiliki estimate salary yang jauh lebih tinggi dari kuartil atas. Dan nilai outlier ini berada di atas 130.000, sementara mayoritas data berada di bawah nilai tersebut. Nah, sementara itu variabel age dan purchase tidak menunjukkan adanya outlier yang signifikan. Kesimpulannya, outlier terdeteksi di estimate salary yang bisa mempengaruhi model jika tidak ditangani. Dan selanjutnya perlu perhatian jika dataset ini akan digunakan dalam algoritma yang sensitif terhadap outlier seperti KNN atau regresi linier. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.